there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Palupi dengan NIM 12311624519 dan saya dari kelas 3B BKPI. Dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa pula selawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan yang saya hormati Bapak Bilhaki Putra, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan sedikit materi atau penjelasan yang saya ketahui tentang penyebaran Islam di Brunei Darussalam atau dinamika Islam di Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam ini merupakan salah satu negara terkecil di Asia Tenggara. Namun, negara Brunei Darussalam ini merupakan salah satu contoh negara yang sangat menanamkan atau menjunjung nilai-nilai Islam secara komprehensif dalam beragama dan berbangsa. Nah, Brunei Darussalam ini sebagian besarnya itu penduduknya adalah beragama Islam, bahkan 80% beragama Islam. Nah, Brunei Darussalam ini dulunya disebut sebagai negara Borneo, kemudian diubah menjadi Brunei. Mengapa? Karena pada zaman dahulu itu ada sekumpulan atau serombongan suku Sakai atau suku klan yang mendatangi negara Brunei dengan niat mencari sungai untuk membangun negara baru. Nah, yang dimaksud negara Sakai, yang dimaksud dengan suku Sakai atau klan ini adalah mereka segerombolan pedagang yang suka berniaga dari suatu tempat ke tempat yang lain. Awalnya itu negara Brunei Darussalam itu merupakan salah satu negara yang disinggahi oleh perdagangan dari orang-orang Cina. Nah, kemudian hubungannya ada juga dengan Malaysia dengan Brunei Darussalam yang sama-sama berkependudukan Melayu. Mereka berniat untuk sama-sama mempertahankan negara mereka. Nah, setelah berhasil, setelah aman, negara Brunei Darussalam itu malah memisahkan diri dengan Malaysia. Nah, pada sampai saat ini pun negara Brunei Darussalam itu sudah mengalami kemerdekaan yang masih menjunjung nilai-nilai Islami yang sangat tinggi. Nah, kemudian tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Brunei Darussalam ini adalah Syekh Ali dan sahabatnya Syekh Adam serta keturunan-keturunannya yang akan meneruskan pengajaran nilai-nilai yang ada di Brunei Darussalam. Nah, yang hebatnya lagi, Syekh Ali ini merupakan sultan di Brunei Darussalam. Syekh Ali merupakan seorang ulama dengan tujuannya yaitu bisa mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada orang-orang awam di Brunei Darussalam. Kemudian setelah itu beliau mendapatkan gelar berkat. Setelah menjadi sultan, beliau juga menjadi insanul kamil bagi masyarakat Brunei Darussalam. Kenapa mendapat gelar insanul kamil? Karena beliau sudah menjadi seseorang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sejak saat itu, Islam di negara Brunei Darussalam itu bukan hanya sekadar agama saja, tetapi menjadi salah satu pemerintahan dan budaya di negara Brunei Darussalam. Sangat kuat kali mereka mempertahankan Islam itu di negara mereka itu sendiri. Bahkan pun hukum-hukumnya itu melalui hukum syariah
yang mengajarkan tentang nilai-nilai agama. Yang kemudian yaitu proses ajaran Islam di Brunei Darussalam, yaitu melalui perdagangan. Negara India, Arab, Tiongkok, mereka itu membawa pengaruh besar dengan membawa ajaran Islam ke Brunei Darussalam. Dan yang kedua melalui perkawinan, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan atau sultan-sultan yang bisa efektif dalam menyebarkan agama Islam. Dan yang ketiga melalui dakwah atau penyebaran dakwah. Nah, ini tuh adalah proses memberikan pengetahuan atau mengajarkan nilai-nilai kepada masyarakat awam tentang ajaran-ajaran Islam di negara Brunei Darussalam. Nah, ketiga dari proses penyebaran ini sangat saling melengkapi satu sama lain untuk menjadikan negara Brunei Darussalam yang sejahtera, sukses dalam memimpin negara Islam yang sangat kuat. Nah, dari tiga proses penyebaran tersebut, mereka itu saling melengkapi untuk menjadikan agama Islam di Brunei Darussalam itu menjadi agama yang paling utama. Dan agama Islam menjadikan fondasi bagi negara Brunei Darussalam. Nah, bahkan sampai sekarang masyarakat di Brunei Darussalam itu masih menekankan ajaran Islam, baik secara tradisi, perayaan agama maupun pendidikan. Nah, negara Brunei Darussalam ini sekarang menjadi salah satu negara yang sangat menjadikan Islam sebagai identitas utama. Negara Brunei Darussalam itu menjadi salah satu negara yang tentram, damai, dan sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi penyebaran agama Islam di Brunei Darussalam. Nah, yang dapat saya ambil dari kesimpulan video ini adalah negara Brunei Darussalam itu menjadikan agama Islam salah satu pondasi buat negara mereka. Dan yang hebatnya lagi, kepemimpinan yaitu Sultan Syarif Ali menjadi salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Brunei Darussalam. Nah, beliau berhasil membawa masyarakat awam dalam menjalankan agama atau nilai-nilai Islam. Maka dari itu, sampai sekarang pun Brunei Darussalam itu menjadi negara yang tidak memiliki permasalahan atau pertentangan agama. Dari proses penyebaran tersebut itu ada tiga yang tadi, yaitu yang pertama perdagangan, perkawinan, dan melalui dakwah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.